Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap semua sehat-sehat ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Nah, hari ini kita belajar komputer. Nah, kita lanjut pembahasan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita masuk materi tentang networking essential atau jaringan komputer. Nah, di sini kemarin kita membahas tentang pengertian networking atau jaringan internet, kemudian manfaatnya, kemudian yang mengatur networking. Nah, hari ini kita lanjut pelajarannya yaitu tentang alat-alat penting dalam networking. Nah, kita lanjut ya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, alat-alat penting dalam jaringan komputer. Alat atau perangkat jaringan merupakan semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung dan terkoneksikan ke dalam suatu sistem jaringan untuk melakukan komunikasi data atau informasi. Nah, selanjutnya ini dia alat-alat yang penting dalam jaringan komputer. Yang pertama itu ada modem. Apa itu modem? Nah, mari kita lihat di slide. Modem itu adalah sebuah perangkat yang berfungsi dan digunakan sebagai penghubung dari sebuah perangkat komputer menuju ke jaringan penyedia layanan internet atau Internet Service Provider atau ISP. Nah, dalam melakukan tugasnya, modem akan mengubah data digital ke dalam data analog yang bisa dipahami oleh kita manusia ataupun sebaliknya. Nah, ditinjau dari sisi hardware, terdapat dua jenis modem yang populer, yakni yang pertama itu ada modem eksternal. Modem eksternal itu yaitu jenis modem yang perangkat fisiknya terpisah dari komputer atau CPU. Kemudian ada yang kedua ada jenis modem internal. Nah, jenis modem internal ini kebalikan dari modem eksternal, yaitu jenis modem yang disertakan atau satu paket dengan CPU komputernya. Nah, itu dia modem. Nah, ini dia gambar dari modem ya. Ini dia gambar dari modem. Nah, selanjutnya alat yang kedua yaitu ada hub. Hub itu adalah alat penghubung antar komputer. Semua jenis komunikasi itu hanya dilewatkan oleh hub. Nah, hub ini digunakan untuk sebuah bentuk jaringan yang sederhana, misal hanya untuk menyambungkan beberapa komputer di satu grup IP lokal. Nah, ketika ada satu paket yang masuk ke satu port di hub, maka akan tersalin ke port lainnya di hub yang sama dan semua komputer yang tersambung di hub yang sama dan dapat membaca paket tersebut. Namun saat ini hub udah jarang dipakai ya. Saat ini yang sering dipakai itu switch. Karena apa? Alasannya itu karena kecepatan transfer data switch lebih cepat dibanding dengan hub. Nah, selanjutnya secara teknis terdapat 3 jenis hub yang beredar, yaitu yang pertama itu ada passive hub. Passive hub ini itu hub pasif yang tidak memperkuat sinyal elektrik dari paket-paket data yang masuk. Jadi passive hub ini tidak memperkuat sinyal elektrik dari paket-paket data yang masuk. Nah, kemudian yang kedua itu ada jenis hub aktif, yaitu kebalikan dari passive hub, yaitu hub aktif akan memperkuat sinyal paket-paket sebelum mereka dilepas ke network. Nah, fungsi ini dilakukan juga oleh device lain yang dinamakan dengan repeater. Nah, jenis hub yang ketiga ada intelligent hubs, yaitu merupakan hub yang memiliki fitur ekstra dari active hubs di mana sangat cocok untuk kepentingan bisnis. Nah, jadi intelligent hub ini sering dipakai untuk kepentingan bisnis. Nah, sebuah hub yang cerdas secara tipikal mensupport manajemen secara remote via SNP dan virtual LAN atau VLAN. Nah, itu dia intelligent hubs. Nah, gambar dari hub ini bisa kita lihat di layar ini. Inilah wujud dari si hub. Nah, selanjutnya alat yang ketiga ada switch. Nah, switch itu adalah
perangkat jaringan komputer yang juga berfungsi untuk menghubungkan multiple atau beberapa komputer. Nah, switch secara fisik hampir sama dengan hub, tetapi untuk logikalnya sama dengan barisan breadth. Nah, ini dia switch tadi yang sudah dipakai saat ini karena lebih cepat transfer datanya dibanding dengan hub. Nah, switch memiliki dua tipe, yaitu yang pertama ada unmanaged switch. Fungsi dari switch ini yaitu mengelola lalu lintas data antara peripheral satu dengan peripheral yang lainnya. Jadi fungsi dari unmanaged switch ini yaitu untuk mengelola data antara peripheral satu dengan peripheral yang lainnya. Kemudian tipe switch yang kedua ada managed switch. Nah, keunggulan dari managed switch ini yaitu terdapat perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk melakukan konfigurasi pada switch, melakukan segmentasi pada jaringan dengan konsep VLAN atau dengan konsep jaringan lainnya. Nah, selanjutnya, ini dia gambar dari switch. Ini dia ya, gambar dari switch. Nah, selanjutnya alat yang keempat ada bridge. Nah, bridge ini adalah sebuah network device yang berfungsi untuk memisahkan sebuah jaringan yang luas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil. Nah, bridge ini membaca alamat MAC atau kepanjangan dari Media Access Control dari setiap paket data yang diterima, yang kemudian akan mempelajari dragging table untuk memutuskan apa yang akan dikerjakan bridge. Selanjutnya pada paket data tersebut apakah diteruskan atau diabaikan. Nah, itu dia bridge ya, itu dan fungsi dari bridge. Nah, gambar dari bridge ini adalah bridge. Udah. Kemudian alat yang keempat ada repeater. Nah, repeater itu adalah sebuah komponen yang berfungsi memperkuat sinyal. Sinyal yang diterima dari satu segmen kabel LAN ke segmen LAN berikutnya akan dipancarkan kembali dengan kekuatan sinyal asli pada segmen LAN pertama. Sehingga dengan adanya repeater ini, jarak antara dua jaringan komputer dapat diperluas. Nah, fungsi dari alat repeater. Nah, gambar dari repeater bisa dilihat di layar ini ya, di slide ini. Nah, itulah dia repeater. Nah, alat yang keenam yaitu ada router. Router memiliki kemampuan untuk menyaring atau memfilter data yang lalu lalang di jaringan berdasarkan aturan atau protokol tertentu. Sama seperti hub dan switch tadi, router ini juga dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan, yaitu seperti model LAN, MAN, dan bahkan WAN. Nah, itu dia pengertian dari router dan fungsi dari alat router. Nah, gambar dari router bisa kita lihat di layar ini ya, di slide ini. Ini adalah yang dinamakan dengan router. Nah, kemudian alat yang ketujuh yaitu ada server. Apa itu server? Server itu merupakan komputer khusus yang digunakan sebagai penyedia layanan. Dalam sistem client server, fungsi server sangatlah vital karena harus melayani banyak klien secara bersamaan. Karena tugas yang berat itulah sebuah server harus didukung dengan spesifikasi hardware serta sistem operasi yang dirancang khusus untuk komputer server. Jadi server inilah pusat dari alat-alat dari komputer. Nah, dia itu harus dirancang khusus untuk komputer server. Nah, ini bisa kita lihat dalam slide. Ini adalah gambar dari server. Nah, itu dia alat-alat penting dalam jaringan komputer ya. Nah, sampai di sini penjelasan singkat Ibu hari ini tentang alat-alat penting dalam jaringan komputer. Kita lanjut minggu depan lagi ya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.